Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pemanfaatan back office yang digunakan untuk melakukan konfigurasi. Salah satunya adalah melakukan pengaturan tentang pemanfaatan menu yang ada di bagian paling atas atau di horizontal top menu yang ada di PrestaShop. Nah, kita bisa melakukan pengaturan berdasarkan jenis-jenis menu yang mau dipasang di situ, sehingga memungkinkan kita untuk memberikan akses kepada bagian-bagian menu atau bagian-bagian subkategori yang lebih dalam, yang akan membuat si calon customer itu tertarik atau lebih mudah itu melihat apa saja yang coba ditawarkan dari begitu banyak produk yang tersedia. Jadi kita bisa memasukkan dan kemudian memasangnya di menu-menu utama di atasnya yang disebut dengan horizontal menu. Nah, menu-menu ini bermanfaat karena apa? Dengan menu-menu ini, dengan hanya menggunakan klik ataupun memilih dengan mengklik, graphic user interface itu akan membimbing ke bagian subdirektori yang menjelaskan area di mana kategori produk tadi dikelompokkan. Tapi sebelum melakukan pengaturan menu ataupun mengkonfigurasi menu yang ada di horizontal menu di bagian atas dari PrestaShop, itu kita perlu memikirkan atau kita perlu menentukan option apa yang perlu nanti dicantumkan di dalam menu tadi atau horizontal menu tadi. Nah, kalau di dalam default-nya sendiri, menu itu disediakan untuk menentukan atau menempatkan kategori-kategori yang bisa dibikin oleh PrestaShops, atau juga produk-produk yang dianggap memang mempunyai karakteristik tertentu, terus kemudian disukai oleh customer, atau yang menarik lah untuk customer. Sehingga ketika customer melakukan pencarian di halaman muka dari web e-commerce PrestaShop, dia akan melihat, oh ini yang ditawarkan dan dia tertarik gitu ya. Kita bisa melakukan konfigurasi di situ. Nah, sebagai dasarnya adalah kita melakukan pemetaan atau mind map ya, mapping gitu ya. Dengan mind map awalnya, terus kemudian seperti penugasan yang pernah diberikan, mind map itu yang kemudian kita desain untuk memberikan gambaran kelompok-kelompok kategori produk apa yang coba kita buat. Nah, untuk memulai itu kita perlu melihat secara default bagaimana sih sebetulnya PrestaShop itu menyajikan option woman, t-shirt dan dresses nih ya yang ada di horizontal menu di atas ini. Ini yang mau kita rubah sesuai dengan kategori yang kita harapkan. Secara umum sebetulnya itu mapping dari web itu bisa kita lihat di button menu yang ada di bawah atau button block yang ada di bawahnya. Di information itu Anda bisa lihat di situ ada sitemap. Jadi kita bisa lihat di sitemap sebetulnya dia mengkonfigurasi seperti apa pengelompokan dari jenis produknya. Secara umum sih pengelompokan yang coba dibuat oleh PrestaShop ini adalah pengelompokan yang pertama adalah woman, jadi pakaian wanita dan juga t-shirt. Jadi begitu kita buka di PrestaShop-nya, sebetulnya ada dua kategori utama, yaitu t-shirts dan woman. Entah karena dasar apa, mungkin karena dasarnya adalah produk ini yang paling laku dan paling dicari oleh customer, sehingga dia pasang di menu utama. Secara teknis, di woman itu ada sub menu yaitu tops dan dresses. Di tops itu ada blues, terus kemudian di dresses itu ada casual dresses, evening dresses, dan juga summer dresses. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kita perlu ada ide ataupun ada pemikiran apa saja yang mau ditaruh di menu tadi. Nah, langkah awalnya adalah kita melakukan pemetaan atas produk. Ini akan sangat memudahkan sekali kalau dasaran pemikiran bahwa nanti di menu itu akan kita taruh kategori-kategori yang kita anggap penting. Jadi pembagiannya tidak lagi women, t-shirts,
Terus kemudian kalau di tampilan default-nya dresses. Dasarnya apa gitu ya. Mungkin kita mau rubah pembagiannya adalah woman, men, dan t-shirt. Mungkin begitu ya. Karena memang t-shirt tuh pasarnya bisa cowok, bisa cewek begitu ya. Kalau pakaian cowok ya pasarnya cowok atau men. Kalau pakaian wanita ya pasarnya wanita atau woman gitu ya. Ini lokasi ini ada di mana? Identifikasi seperti ini ada di back office ya. Kita bisa melakukan konfigurasi lewat back office. Jadi kita tambahkan saja di folder marsudi 21 ppak-admin.com, terus kemudian ditambahkan ini ya, admin 123 slash, di enter. Nanti kita masuk ke halaman login dari PrestaShop administrator menu ya. Anda bisa lihat ini sudah default, kita login, kita masukin aja. Dan inilah tampilan dasar daripada PrestaShop configuration tadi. Letaknya ada di mana? Sekali lagi tampilan tuh letaknya ada di module and service. Tapi gitu, kita mau konfigurasi dulu kategorinya. Kategorinya bagaimana? Kategorinya itu ada di menu katalog, di vertical menu. Anda klik menu katalog, terus kemudian Anda klik kategori. Nah, di situ sudah terlihat ya, ada dua kategori, yaitu women dan t-shirts. Women-nya itu ada subkategori, yaitu tops and dresses, gitu ya. Dresses-nya itu ada subkategori, casual dresses, evening dresses, dan summer dresses, gitu ya. Nah, mari kita lihat dari awal. Kita klik back begitu. Bagaimana sih cara menambahkannya? Cara menambahkan sebetulnya simple, yaitu kita klik a new category, yaitu add new category yang ada tanda plus ini. Atau di sini juga bisa add new. Tinggal posisinya di mana. Kalau kita posisinya di women t-shirts, gitu ya, berarti kan ada opsi di sini nih, opsi utama women dan t-shirt. Misalkan kita ingin menambahkan kategori baru. Kalau ada pakaian wanita, ada pakaian cowok begitu ya. Kita tambahkan men gitu ya. Caranya bagaimana? Kita klik add new kategori, terus kita tambahkan kategorinya men. Display yes. Parent kategorinya ini menentukan nanti akan lokasinya di mana, di mappingnya di mana. Karena ini bagian utama dari web PrestaShop, kita taruh di home ya. Ini kalau Anda klik, dia akan terlihat turunannya, woman, t-shirt, terus kalau masih ada subkategorinya akan diberi simbol folder. Karena kita maunya taruh di home, ya klik saja home. Kalau mau di dalam subfolder woman, ya kita klik woman. Kita taruh di luar, jadi setara, yaitu pakaian perempuan, pakaian laki-laki, dan t-shirt. Nah, identifikasi ini penting untuk apa? Untuk memastikan nanti jenis-jenis produk yang mau kita masukkan. Jadi, apa yang mau kita coba kerjakan? Pertama adalah kita perlu memahami konfigurasinya. Kalau tadi dikatakan woman itu sebagai sub atau dia dikatakan sebagai direktori utama atau kategori utama setelah sebuah halaman website dibuka atau home to diklik, itu tampilannya akan seperti ini kira-kira. Nah, inilah yang dimaksudkan informasi yang terkait dengan kategori woman tadi ya. Yang t-shirt juga begitu tuh. Ini adalah tampilan dari kategori t-shirt tadi. Nah, dalam sajian ini saya ingin melihat atau menambahkan kategori yaitu men gitu ya. Bagaimana menambahkan kategori atau men? Pertama adalah kita masuk ke dalam menu katalog kategori gitu ya. Di sini hanya ada dua kategori, kita tambahkan men, kategori men. Display yes. Parent kategorinya tetap di home ya, karena kita harapkan nanti ada 3, yaitu women, men, dan t-shirt. Deskripsinya bisa kita tulis, daftar kategori yang berisi
daftar produk pakaian cowok ya. Tuh. Kategori cover image-nya di mana? Jadi nanti kalau diklik itu akan menjadi tampilan utama image, yaitu ini ya, yang disebut dengan kategori cover image. Saya sudah sediakan, saya download itu aslinya, terus kemudian saya konfigurasi atau saya setting pakai Photoshop. Nah, sajiannya Anda bisa lihat, ini adalah main cover GSM. Kita upload, memang tidak ada perubahan. Thumbnailnya dari kategori itu sebetulnya adalah tampilan kecil yang ada di sini nih. Ini adalah thumbnail yang nanti akan muncul dari kategori ya. Jadi kalau kita arahkan, selain ini ada kategori besar tuh nanti ada kategori kecil, subkategorinya juga. Kita masukkan ya, ini ukurannya bisa sepertiga ukuran dari file yang besar tadi, walaupun tampilannya persis sama. Saya ambilkan dari main cover GSM mini ya. Nah, terus kemudian meta filenya nanti kita bisa konfigurasi belakangan, karena ini digunakan untuk SEO ya, untuk melakukan proses pencarian yang harvesting yang dilakukan oleh Google, sehingga semua orang bisa akses. Meta keywordnya kita bisa mungkin tambahkan ya, yaitu men atau laki-laki ya. Terus kemudian kita lihat visitornya, yang bisa melihat itu ada visitor guys dan juga customer. Kalau kita mau tambahkan royal customer juga bisa. Nah, ini adalah konfigurasi yang terkait dengan tadi ya, main, cover, and fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Kita save, terus kemudian kita lihat ada successful creation. Jadi kita sudah sukses menambahkan ini, yaitu kategori men. Kalau kita refresh, seperti tidak ada kejadian apapun atau perubahan apapun yang di submenu. Karena kita sebetulnya belum mengkonfigurasi submenu ya, di menu konfigurasi vertikal. Tapi secara teknis kita sudah lihat bahwa ini tuh tempatnya ada di home. Jadi bisa saja di dalam kategori men tuh ada pakaian yang lain. Misalkan kalau mau kita tambahkan, diklik, terus kemudian add new kategori. Nah, begini ya. Jadi di menu kategori itu ditandain kita mau bikin subkategori apa dari kategori men tadi. Misalkan kita mau kasih kategori pakaian atasan ya. Atasan. Host, kemudian tempatnya ada di subkategorinya men. Terus deskripsinya kita tulis terdiri dari kelompok pakaian atasan pria. Tuh. Nah, kita mau tambahkan kayak apa pakaian atasan pria yang mau kita masukkan dalam subkategori. Karena tadi kategorinya ada dua, ini juga kita mau bikin dua ya. Kita tambahkan thumbnail-nya yang kategori men thumbnail 1 ya. Ini ukurannya sudah persis sama. Terus kemudian kita open ya. Kategori thumbnailnya bagaimana ya, kita bikin sama saja, kita nggak sempat buat yang kecil, kita open ya. Yang lainnya biarkan, kalau Anda ragu-ragu nggak apa-apa, kita save. Jadi ini adalah subkategori di dalam menu kategori men. Kita mau tambahkan satu lagi, selain atasan juga bawahan misalkan ya. Bawahan. Ini berisi informasinya, berisi subkategori pakaian atau celana bawahan ya. Pria. Nah, add filenya sama dengan tadi, dimasukin, open,
Di thumbnailnya dijejalin ini juga nggak apa-apa. Terus kemudian sisanya mau kalau dikasih keyword bisa aja ya, bawahan man gitu ya, man. Nah, tadi kan belum, kita bisa tambahkan kalau sudah kita save. Jadi ada dua di subkategori man gitu ya. Ini kalau kita search memang kelihatannya tidak muncul option ya, karena kita belum memasukkan di bagian menu yang atas ini atau top menu ini. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, secara teknis kalau kita belum melakukan konfigurasi di menu modul service, itu tampilannya masih yang default, yaitu di sub menu atau di top menu terdiri dari kategori women dan t-shirt ditambah submenu dresses. Nah, ini yang mau saya buang karena saya mau taruh hanya kategori menu yang ada di top menu, yaitu women, t-shirt, dan men gitu ya. Caranya bagaimana? Kita lihat di dashboard, terus kemudian buka modul and service. Di modul and service-nya kita bisa melihat add-on yang sudah disediakan oleh PrestaShop default. Kita tulis saja top menu. Nah, dia sudah cariin. Itu ada top horizontal menu. Jadi kita pilih ini top horizontal menu. Terus kita configure. Nah, terbukti kan? Terbuktinya di mana? Di top menu saat ini ada 3 menu. Yaitu menu kategori women dan t-shirt. Men-nya belum masuk. Dan submenu dresses. Nah, saya nggak mau submenu dresses ini karena dia bukan kategori menu. Caranya bagaimana? Kita klik 2 kali, dia akan hilang. Terus kemudian kita cari di sitemap yang ada di available items. Di tampilan dari configure module and services. Kita cari kategori yang cocok yaitu men. Nih ada ya. Kita klik 2 kali, jadi nanti ada 3 top menu yaitu women, t-shirt, dan men. Dilihat kontribusi yang ada di bawahnya atau konfigurasi yang ada di bawahnya. Kalau kita mau bikin label, kita bikin label. Kalau kita mau bikin link, kita bikin link eksternal. Mungkin diarahkan ke tempat-tempat tertentu kalau button menu ataupun button konfigurasi itu diaktifkan. Kita klik save, terus ada notifikasi the setting have been updated. Ya, kita lihat kayak apa sih jadinya. Kita refresh di default tampilan PrestaShop-nya. Nah, Anda sudah lihat women, t-shirt, dan men itu ada di menu utama di atas. Kok nggak enak ya? Urutannya women, t-shirt, baru men. Saya pengen women, men gitu, dan t-shirt. Caranya bagaimana? Kita buka ini ya. Nah, urutan ini yang saya bilang tadi penting ya. Saya mau naikkan men-nya ke atas. Terus kemudian saya save. Jadinya kayak apa kalau di tampilan? Ya di tampilan urutannya berubah. Women, men, dan t-shirt. Konfigurasi kategori yang tadi dikatakan covernya dari kategori women, thumbnailnya dari kategori dresses, dan lain sebagainya, itu juga bisa kita munculkan. Jadi kalau kita klik di men-nya, itu konfigurasi tadi sudah akan muncul. Ini adalah kategori dari pakaian cowok atau pakaian men. Gitu ya.